Kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak seorang jenderal polisi menggemparkan masyarakat. Peristiwa ini menyedot perhatian luas karena tersangkut pautnya dengan keluarga dari seorang petinggi institusi yang seharusnya menjadi penegak hukum dan pelindung masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana tindakan hukum akan berjalan dalam kasus yang melibatkan keluarga dari seseorang dengan kedudukan tinggi di pemerintahan. Kasus ini berawal ketika seorang gadis muda melaporkan bahwa dirinya telah diperkosa oleh anak dari seorang jenderal polisi. Kejadian tersebut diduga terjadi di sebuah apartemen mewah di pusat kota. Menurut laporan, pelaku membawa korban ke lokasi tersebut dengan janji pertemanan dan situasi aman, namun justru berujung pada tindak kekerasan seksual. Korban, yang identitasnya dirahasiakan untuk melindungi privasinya, menceritakan pengalaman traumatis yang dialaminya. Ia mengaku dipaksa oleh pelaku dalam keadaan tidak berdaya dan tidak mampu melawan. Setelah kejadian, korban merasa ketakutan untuk melapor, mengingat status sosial pelaku yang merupakan anak dari seorang pejabat tinggi. Keluarga korban langsung mengambil langkah hukum setelah mendengar pengakuan putrinya. Mereka mengadukan kasus ini kepada pihak kepolisian, meskipun di awal mereka mengkhawatirkan adanya upaya perlindungan terhadap pelaku karena status ayahnya sebagai seorang jenderal. Namun, keluarga menegaskan bahwa mereka akan memperjuangkan keadilan tanpa pandang bulu. Setelah laporan diterima, polisi memulai proses penyelidikan dengan memanggil pelaku untuk dimintai keterangan. Masyarakat luas mengawasi dengan seksama bagaimana penyelidikan ini berjalan, terutama karena kekhawatiran bahwa pelaku mungkin mendapat perlakuan istimewa. Namun, pihak kepolisian berjanji untuk menjalankan proses hukum dengan adil dan transparan. Keluarga pelaku, terutama sang jenderal polisi, memberikan pernyataan bahwa mereka mendukung penuh proses hukum yang berjalan dan tidak akan mengintervensi kasus ini. Meski begitu, pengacara pelaku memberikan pernyataan bahwa kliennya tidak bersalah dan kejadian tersebut hanya kesalahpahaman. Pihak keluarga pelaku berharap agar proses hukum bisa berjalan dengan cepat dan terbuka. Kasus ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, khususnya di media sosial. Banyak yang memberikan dukungan kepada korban dan meminta agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun, tak sedikit pula yang meragukan keadilan akan ditegakkan, mengingat status sosial dan kekuasaan keluarga pelaku. Beberapa LSM yang bergerak di bidang hak perempuan dan perlindungan anak turut angkat suara. Mereka mendesak agar pihak berwenang tidak melindungi pelaku dan menjalankan hukum secara adil. Aktivis perempuan juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban agar tidak mendapat intimidasi atau tekanan dari pihak pelaku. Kasus ini terus menjadi sorotan media. Banyak stasiun televisi dan portal berita daring yang mengikuti perkembangan kasus ini secara detail. Tekanan dari media semakin besar ketika publik terus mendiskusikan kemungkinan adanya intervensi dari pihak berwenang mengingat status sosial pelaku. Beberapa jurnalis bahkan menyuarakan keprihatinan tentang kemungkinan adanya keadilan yang berat sebelah. Penyelidikan polisi berjalan dengan memanggil sejumlah saksi dan memeriksa bukti-bukti dari tempat kejadian perkara. Beberapa pihak yang berada di sekitar lokasi kejadian pada saat itu juga telah diperiksa. Meski begitu, masyarakat masih menunggu perkembangan lebih lanjut tentang apakah pelaku akan segera ditahan atau tidak. Kasus ini memunculkan pertanyaan lebih luas tentang bagaimana perlakuan hukum terhadap anak-anak pejabat negara yang melakukan tindak kejahatan. Ada kekhawatiran bahwa hukum seringkali tajam ke bawah, tumpul ke atas, sehingga pelaku yang berasal dari kalangan elit bisa lolos dari jerat hukum atau mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan masyarakat biasa. Masyarakat secara luas menuntut keadilan dalam kasus ini. Banyak yang menginginkan agar pelaku, siapapun dia dan dari keluarga manapun, tetap harus menjalani proses hukum secara adil dan transparan. Beberapa tokoh masyarakat dan influencer bahkan menggalang dukungan untuk korban dan menekankan pentingnya reformasi dalam sistem peradilan agar lebih tegas terhadap pelaku kejahatan, tanpa memandang status sosial.
Beberapa ahli hukum turut berkomentar tentang kasus ini. Mereka menekankan bahwa dalam negara hukum, tidak seharusnya ada diskriminasi dalam penegakan hukum, termasuk kepada keluarga pejabat tinggi. Mereka juga mengingatkan pentingnya prinsip praduga tak bersalah, namun tetap mendorong agar penyelidikan dilakukan dengan cermat dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Seiring dengan berjalannya kasus ini, perlindungan terhadap korban menjadi sorotan. Banyak yang khawatir korban akan mendapat tekanan atau intimidasi dari pihak pelaku, mengingat kekuatan dan pengaruh yang dimiliki keluarganya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, sudah menyatakan kesiapan untuk memberikan perlindungan jika dibutuhkan. Kepolisian mengklaim bahwa mereka akan menjalankan proses penyelidikan secara profesional dan netral, meskipun melibatkan anak dari seorang petinggi di institusi yang sama. Publik menunggu apakah kepolisian benar-benar bisa menjalankan penyelidikan ini tanpa adanya konflik kepentingan yang mungkin muncul. Kasus ini juga membuka kembali diskusi tentang tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia dan bagaimana hukum kadang-kadang gagal melindungi korban. Beberapa pakar menyebutkan bahwa sistem hukum harus diperkuat agar mampu menindak pelaku kejahatan seksual dengan lebih tegas, apalagi ketika pelaku berasal dari kalangan berpengaruh. Hingga saat ini, belum ada keputusan final terkait kasus ini. Publik menunggu dengan cemas apa yang akan menjadi langkah selanjutnya dari pihak kepolisian dan apakah pelaku akan dikenakan penahanan. Korban, sementara itu, tetap mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan agar bisa mendapatkan keadilan yang layak.